Ara Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. So this four element meditation is have to practice no one by one the characteristic. So have to try that the whole body harness after that rashness etc. like that. No. Ya, kemarin kita sedang membahas tentang dhatu manasikara ya, atau perenungan terhadap elemen. Nah, jadi saya sudah mengatakan kalau kita ingin melatih perenungan terhadap elemen ini, kita harus mengerti karakteristik dari masing-masing elemen tersebut ya. Jadi total kan kemarin ada 12 karakteristik, jadi kita harus mencari 12 karakteristik itu di keseluruhan tubuh kita. Jadi harus di keseluruhan tubuh dan harus keseluruhan karakteristiknya. So your body is touching with the floor, right? This you can feel the harness, no? Harness, mare, no? Harness, right? No? So this also Patwi Dhatu, no? Ya, contohnya misalkan kita ingin merenungkan karakteristik keras dari elemen tanah ya. Jadi kita bisa melihat misalkan ketika kita duduk kan pasti bokong kita itu bersentuhan dengan lantai atau dengan kursi ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada karakteristik berat di situ. Keras di situ. Ya, di tempat sentuhnya itu pasti ada kekerasan di situ. If not clear, you can buy the two teach. One ku kai ji like. One ku kai tha like. Mother the bottom shot, no? But harness is not another one place. Have to try the whole body, no? The whole body. တကူလို့ရှုရမှာသူကဓကမထကနော်အာနာပါနလို့မဟုတ်ဘူးနော် Ya, kalau misalkan tidak jelas di daerah bokong tadi, bisa juga mencari karakteristik keras itu di gigi ya. Jadi gigi kita bisa katupkan atau dipertemukan dengan keras gitu ya. Jadi di situ kita bisa melihat, oh ini elemen keras. Nah, tapi tidak cukup hanya melihat di gigi saja atau di bokong saja. Jadi kita harus mencari elemen keras itu di keseluruhan tubuh kita. So after that, rashness chanda, heaviness, leader, this also can try, no? Ya, jadi setelah itu, setelah misalkan karakteristik keras, ya kita harus juga cari karakteristik berat dan kasar ya di keseluruhan tubuh. And yeah, later you can translate later because you already translate this one yesterday. Another is a softness, no? Pure samune chora, no? Now lightness pora daile shuru yaba, no? Later softness, samune, lightness also try. This all six characteristics about to do. Ya, lalu setelah tiga karakteristik tadi, masih ada tiga lagi karakteristik dari elemen tanah ya, yaitu halus, ringan, dan lembut. Jadi 6 karakteristik ini harus kita cari di keseluruhan tubuh untuk mengetahui dengan jelas elemen tanah. Important is one place no and I have to try the whole body from the head to the feet for like တနေရာထဲမှာမလိုတော့ဘူးတကူလုံးမှမြင်အောင်ရှုရမှာဒီဓာတ်သဘောတရားတွေကိုမာကျန်လေးပြောချောပေါ့နော်မာကျန်လေးပြောချောပေါ့နော် hardness roughness heaviness soft smooth light this characteristic called patwi dhatu နော် Ya, tapi yang paling penting saya sudah menekankan untuk berlatih meditasi 4 elemen ini, kita harus mencari 4 elemen ini atau karakteristiknya itu di keseluruhan tubuh, bukan hanya di satu tempat saja. Now avadadu is a flowing ကိုရှင်ယုတ်စိတာနဲ့ဖွဲ့စိတာနှစ်ခုပဲရှိနော်ယုတ်စိတဲ့တကူလုံးမှာချွေးတွေသွေးတွေယုတ်စိနေတဲ့တတွေးတွေပါးစားထဲမှာယုတ်စိနေတယ်နော်ယုတ်စိတဲ့သဘောနောက်ဖွဲ့စိတဲ့သဘောနော်ဖွဲ့စိတဲ့အတွက်နော်ဒီယုတ်ကလတွေကမပြိုကွဲပဲနဲ့တလူတစ်ခဲတည်းဖြစ်နော် so flowing ကိုရှင် this two characteristic only avadadu နော် Ya, kalau sudah selesai elemen tanah, lanjut ke elemen air ya, apodhatu. Apodhatu ini karakteristiknya ada 2, yaitu mengalir dan mengikat. Another is a tejodhatu. He and co. Pura ne eda aro tejodhatu. No, two only. Nah, lalu setelah elemen air, kita lanjut ke elemen api, tejodhatu. Dia punya 2 karakteristik juga, yaitu karakteristik panas dan dingin. Vayodhatu also two. No, supporting equation. Vayodhatu လည်းနှစ်မျိုးပဲနော်ထောက်ကတာနဲ့တွန်းကန်တာနော်
two only supporting and pushing. Ya, lalu setelah elemen api, kita lanjut ke elemen angin, yaitu wayodhatu ya. Wayodhatu ini juga memiliki dua karakteristik, yaitu karakteristik menopang dan mendorong. So have to try again, Pathvi Dhatu, Abo Dhatu, Tejo Dhatu, Vayo Dhatu, after understanding the whole body. Ya, jadi setelah mengetahui segala sesuatu itu sebagai patawi, apo, tejo, wayo, tanah, air, api, angin, ya kita harus mengetahuinya itu sekali lagi harus di keseluruhan tubuh ya. Jadi harus melihat keseluruhan tubuh sebagai elemen tanah, air, api, dan angin. So Buddha also explained with the example. No, you can continue translation. No. Example, Saya Thapi Bhikkhave Dekho Gogatako Va Gogatakante Vasiva Kavivade Dwa Jaduma Vate Vila So Vijay Dwa Nise No Asa Eva Mewa Ko Bhikkhave Bhikkhu Ima Mewa Kaya Yata Titan Yata Penihitan Dadu So Pichawakati. No? So example is a Saya Thapi to no, nisi no asa. This called example. No, example. No, okay. Ya, jadi untuk membantu menjelaskan bagaimana berlatih 4 elemen ini, Buddha juga memberikan contoh ya dalam Datu Manasikara Pabang ini, yaitu bahasa Palinya adalah Saya Tapi Bikawe Dako Gogata Koa Gogatakan Tewa Siwa Gawing Widitwa Jatu Mahapate Bilasawi Wajitwa Nisino Asa. Nah, sampai dari Saya Tapi sampai Asa ini adalah contohnya tentang bagaimana cara merenungkan 4 elemen ini. 在这里就是讲了4大，然后修4大通就地水火风的这些特征，现在不讲特征了，现在是从下塔比一直到下面那个阿萨是举的例子。OK。So in this sentence, no, what is a what? You can find asa. Asa is a what? No, no. Asa is a what? No. Yeah, you can see there. No, asa. Asa. So asa also, no, like ati, santi, asa, like that. This asa is a what? So you can find the asa, no, yeah, asa, optative move, no, asa, that person singular, no, yeah, asa. Singular, optative. Ya, jadi saya udah menjelaskan pertanyaan juga, saya udah bertanya di sini kata kerjanya apa? Kata kerjanya ternyata adalah asa ya. Nah, tapi di sini asa ini sama seperti kata athi kemarin, dia adalah kata kerja yang tidak reguler, tidak umum. Jadi dia tidak mengikuti format seperti umumnya. Jadi harus dilihat lagi, kita harus lihat buku ya. Ternyata dia adalah seperti kata athi tapi dalam mood optatif ya. Optatif. Jadi artinya adalah terdapat. So therefore the subject must be that person. No? That person. So bhikkhu. No, bhikkhu is a primary subject. No, nisino is a secondary subject. Bhikkhu asa. Sorry, no bhikkhu. Gogatoko. Sorry, I will see the deko gogatoko. No, okay. Maybe. Yeah, how to translate? Yeah, no. Clever bacha apprentice. No. After selecting cow, while sitting down across after diving in the well, he translated well. No. Asa. No. So asa is a here what? No. So deko gogatoko wa gogatagavasiva. This is a primary subject. No, nisino is secondary subject. No, nisino other. No, say person. No, sitting meaning. No? Okay. Ya, jadi sekali lagi ya, jadi kata kerjanya di sini adalah asa dan juga ini asa ini optatif ya, kata kerja optatif dalam sudut pandang orang ketiga tunggal. Jadi asa ini artinya adalah mungkin terdapat ya,
mungkin terdapat. Nah, jadi siapa yang mungkin terdapat? Jadi subjeknya adalah si Gogatako ataupun Gogatakan Tewasi ini. Gogatako ini artinya adalah tukang jagal ya. Gogatakan Tewasi ini artinya adalah eh, murid dari si tukang jagal tersebut. Gitu. Jadi subjek utamanya adalah ya ini si Gogatako dan Gogatakan Tewasi ini, si tukang jagal dan muridnya ini. Lalu di situ ada juga kata Nisino. Nisino artinya duduk ya. Tapi dia sebagai subjek juga, tapi sebagai subjek sekunder. Karena yang duduk ini ya si Gogatako dan Gogatakan Tewasiwa ini juga gitu. Jadi mereka adalah orang yang sama, tapi yang satu adalah subjek primer, yang satu adalah subjek sekunder. 在这里是讲，就牛就是看牛的人呐、就是他是说，Dekho is a clever meaning. Dekho is a clever. So clever 聪明， clever to K, this meaning. 那个不接， Dekho. Dekho, no? Dekho is a clever person, Dekho, no? Go is a cow, no? Go is a cow. Gata is a killing. 哦， Gata is a Gata. killing. God killing. Gotaka is a killer. Killer of the cow is called Bacha. 嗯 Like that. 我嘎达， So go is a cow. 到嘎达哥是 Gotaka is a 打 killer. 人的，就杀人的 Slaughter lah, 人 slaughter, slaughter. 打的人就是 Killer, kill the animal called 嗯 slaughter. 屠 Right? 夫，嗯， Killer. Gataka. 我嘎达嘎， Gataka. 就是屠夫， Gataka. 杀牛的屠夫， So Gataka Antewasi. Antewasi is like that. Disciple. Antewasika like that. 哦，安蒂瓦西卡， Antewasika. 他的屠夫 No. So Bhikkhu takes this year in the one teacher, this called Antewasika student like that. Antewasi. Antewasi is a attendant. Antewasi. Ya, jadi tadi saya sudah menjelaskan kata dako ya. Dako ini artinya adalah cerdas ataupun terampil ya. Jadi ini terampil dalam membunuh gitu. Maksudnya karena di sini kan konteksnya adalah sebagai tukang jagal. Jadi tukang jagal ini terampil membelah-belah sapi gitu ya. Dan jadi saya juga menjelaskan tadi tukang jagal ini bahasa Palinya adalah Gogatako. Nah, ternyata ini terdiri dari dua kata yaitu go dan gatako. Go ini artinya adalah sapi ya, sapi. Gataka, gata ini artinya sebenarnya membunuh. Jadi gatako ini artinya pembunuh. Jadi go gatako artinya pembunuh sapi. Jadi maksudnya ya tukang jagal gitu ya. Lalu Gogatakan Tewasi ini terdiri dari kata Gogataka dan Antewasi. Antewasi ini artinya seperti murid gitu ya. Jadi kalau seorang bhikkhu juga bhikkhu junior, misalkan tidak ada upajayanya, dia harus mengambil nisaya kepada bhikkhu lain yang lebih senior gitu ya. Jadi di situ pada saat itu yang senior itu sebagai guru nisayanya, sementara yang si bhikkhu itu sebagai antewasika atau sebagai muridnya. So at the time, at the time he not yet killing. At the time he think this is a goal like the cow. After killing the cow, after killing the cow meaning the gawe vadidwa. Vadidwa is a killing or slaughtering the cow. So for the vadidwa, the gawe is an object. Therefore they made the Tuesday case gawe. So after killing the cow, he's selling. At that time, here's a possession changing. I'm not selling the cow, I'm selling the beef. Cow meat. The meat of cow is called the beef. So his possession changing. Okay. Ya, jadi tadi setelah si tukang jagal ini menyembelih si sapi ini, maka saya sudah mengatakan persepsi si tukang jagal ini sudah berubah.
Jadi yang tadinya yang dia bunuh adalah sapi, tapi setelah dibunuh, setelah disembelih, maka ini sudah bukan jadi sapi lagi, tapi sudah menjadi mayat sapi gitu ya. Lalu setelah dibelah-belah ya dia menjadi persepsinya berbeda lagi. Jadi misalkan ini daging sapi, ini lidah sapi, mata sapi dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini bahasa palinya adalah gawing waditwa. Gawing ini artinya adalah sapi juga ya. Waditwa ini artinya setelah membunuh. Nah, lalu Catu Mahapate Bilaso Wibajitwa Nisino Asa. Ini belum dijelaskan oleh Sedo. 这里是讲，如果是已经杀了这个牛以后，他已经杀了牛，他已经没有这种概念了，不是牛了，它是肉了。在这里的话，就是已经就是瓦迪达是把这个牛已经杀了的人。So in this case, now there are two the participle, Waditwa and another is a Vibhajitwa, no? No. So before sitting, before selling, he made that killing first. No? After that dividing. So these two were before the sitting. Before the sitting. Understand my meaning? No? Ya, jadi di situ di dalam kalimat yang di situ kita bisa lihat ada dua kata kerja partisip ya, yaitu adalah waditwa dan wibajitwa. Nah, seperti kita sudah pernah pelajari sebelumnya, kata kerja partisip itu adalah menerangkan urutan dari satu kejadian. Jadi kata partisip yang pertama itu terjadi duluan daripada kata partisip yang kedua. Jadi di sini kata partisip yang pertama adalah waditwa, gawing waditwa, membunuh sapi. Jadi itu si tukang jagal ini membunuh sapinya dulu, lalu setelah itu baru Catu Mahapate Bilaso Wibajitwa. Wibajitwa ini artinya adalah membagi ya, membagi Catu Mahapate itu di persimpangan jalan. Bilaso itu menjadi bagian-bagian gitu. Jadi setelah membunuh dia membagi sapi-sapi tersebut menjadi bagian-bagian. Setelah itu baru dia nisino asa. Setelah itu baru dia duduk. 那在这里完成色是有两个，刚才是瓦利短，然后第二个是维巴吉短。这个维巴吉短的意思就是它分开，把它分开。Charan. We call the Toa. Toa is we call the Charan, right? Charan like that. Toa, here you can see. This is a grammar, na? Toa na, tuna, ya, ja, like that. So toa, ho toa, da toa, ho toa, bo toa, kan toa, lada, desoa, like that. All are called Charan, no? So meaning is that after meaning, like having made the child eat, go, having and what tree, no? Sometimes we translate like that, no? Sometimes we also put the after also, no? No, having eaten, having made. So this meaning is that this word are before the meva, no? Before the meva, this is called Charan, no? So here also, no, meva is a nisino asa, right? So before the nisino, he K, no? After that, he divided into Bilaso is many pieces, many portions, like that. Many portion meaning is this many portion meaning is beef, many portion, right? Many portion, like that. Ya, jadi tadi saya sudah menjelaskan lagi tentang yang waditwa dan wibajitwa ya. Ternyata itu mungkin saya salah terjemahin tadi. Itu bukan kata kerja partisip ya, tapi lebih tepat sebagai gerund ya. Gerund ini tidak bisa dideklinasikan. Maksudnya tidak intinya yang biasa belakangnya tua-tua ini biasanya adalah gerund ya. Seperti tadi ada sutua, datua dan sebagainya. Ini adalah gerund. Dia artinya adalah setelah melakukan gitu. Jadi misalkan tadi waditwa artinya adalah setelah membunuh. Lalu misalkan wibajitwa artinya adalah setelah membagi-bagi gitu. Jadi tua ini adalah gerund yang artinya
memiliki makna setelah melakukan sesuatu. Nah, jadi di sini Gawing waditwa catu mahapate bilaso wibajitwa nisino asa. Jadi pertama dia membunuh waditwa si sapi tersebut, lalu catu mahapate ini di persimpangan jalan. Bilaso itu artinya bagian-bagian. Wibajitwa itu setelah membagi. Jadi setelah membagi sapi tersebut menjadi bagian-bagian gitu ya, menjadi misalkan bagian daging yang daging bagian atas, bagian bawah dan sebagainya. Setelah itu baru dia nisino asa. Ini kata kerja utamanya ya. Baru dia duduk. 他在这里分讲这个断，就是已经完成事，我们叫英文叫责任，实际上就是说已经做完了。第瓦基短已经杀死名牛了，然后是瓦基短又是把牛肉分开很多部分，对吧？当他们做下来以前。How many portions you want to divide it into this account? Maybe four better because there are 4 elements only, right? So one is a one is a bone, maybe, and another is a leather, skin, right? Another is a what? Organ. Okay. So this bila saw and Dadu saw the say like that. So this also saw, right? In decline about this, no? So this bila saw and this Dadu saw the say like that. No? Jadi di situ saya menekankan kata bilaso ya. Bilaso ini seperti kata datuso. Datuso ini kemarin kita jelaskan sebagai kata yang tidak bisa dideklinasikan ya kalau kita lihat di kamus. Nah, lalu juga bilaso ini kalau kita lihat di kamus juga ternyata dia adalah kata yang tidak bisa dideklinasikan. Berarti bentuknya selalu seperti itu. Artinya adalah menjadi bagian-bagian. Nah, jadi berapa bagian? Misalkan tadi kan kita sedang berbicara tentang sapi, maka di sini Shadow bilang mungkin lebih gampang kalau misalkan kita contohkan menjadi 4 bagian gitu ya. Misalkan menjadi bagian dagingnya, tulangnya, kulitnya, dan jeroan-jeroannya gitu ya. Jadi 4. Ini sama seperti 4 elemen gitu. Jadi perumpamaan 4 elemen ini dijelaskan dengan perumpamaan sapi yang dibelah menjadi 4. OK， 他是讲这个，比如说分开，把这个牛肉分开很多部分。它的腿啊、脚啊，还有内脏啊，还有皮，所以在这里说拉杜索，拉杜索是一个不变的，就是indeclinable，right？ 拉杜索 is undeclinable。Dadu saw the indeclinable, bila saw the indeclinable. 变化的。So this meaning is this bacha, after killing after slaughtering the cow, no, maybe the killing place another maybe, no. After that, he go to the Chadu Mahapati. At that time, maybe Buddha time, no market, maybe. no, the supermarket, maybe. No, they blame to the crossroad. Crossroad, many people come in these places, no. So like the open market, like that. We call the Sun City as an open market, right? Open market, on the platform they're selling beside the road. Beside the road, they are selling the meat like that. We call the open market. Bamadi mother la jinzi. In Vienna, many selling like that beside the road. In Vienna, they selling the churro, pork, the beef like that. No. So here also Buddha time maybe Chatu Mahapati. Chatu is a 4. Mahapati is a big road. Chatu Mahapati. No. So 4 big road are, no, at that time the junction like Chatu Mahapati. 4 big road are meeting place. So at the place many people come in automatically because this is a junction, right? So this called Chatu Mahapati. So selling the beef like that. This is a located case, no? Mahapati. Like police say like that. Pato is a police. Because if you don't know, you can click. At that time you can find this masculine gender like that. No?
Ya, jadi saya udah menjelaskan ya. Jadi di situ kata catu mahapate. Catu mahapate ini adalah kata dengan kasus deklinasi lokatif, menjelaskan tempat. Jadi maksudnya mungkin setelah si tukang jagal ini menjagal sapinya, maka dia itu apa duduknya itu ya bukan di tempat jagalnya gitu, tapi maksudnya duduknya di Catu Mahapate ini. Catu Mahapate ini artinya adalah persimpangan jalan ya, jalan simpang 4 gitu. Jadi Hmm. di situ dia mungkin membawa sapi yang telah dijagalnya itu untuk dijual gitu. Jadi maksudnya tempat dia menjaga sapinya dan tempat dia berjualan itu berbeda. Di sini dia berjualannya atau duduknya di jalan di persimpangan jalan ya. Jadi saya juga mengatakan mungkin di zaman Buddha tidak ada pasar besar supermarket gitu, tidak ada gitu. Jadi seperti juga saya udah mengatakan di Vietnam itu banyak orang yang berjualan di pinggir jalan gitu. Jadi ya ini seperti si tukang jagal ini yang berjualan di pinggir persimpangan jalan. That's true. Hmm. 就把这些牛肉，然后就放到那个好像四个方向设置路口的地方，然后就在路边就去卖。塞罗讲好像在越南就很多这个地方，但是那时候就没有超级市场啊，全部都是在路边啊处理了。So Nisino also nominated case. No? The Nisino and this Gogatako or Gogandakan Dewasi, they are all nominated case. No? Ya, sementara untuk kata yang tadi dako, gogatako, gogatakan tewasi dan juga nisino, ini semua adalah kata dalam deklinasi nominatif yang merujuk kepada subjeknya dalam satu kalimat tersebut. So in this sentence, no, so here say Nisino asa only. No, we Vijayadeva Nisino asa. So this Gogataka, no, this Pacha, no, was sitting down on crossroad after traveling into the ocean. So at the time, in his mind has no possession of the cow because he's seeing the manipulation like that, beef, bone, skin, the organ like that. No, in the same way, no, in the same way, eva miwako bhikkhu ima miwaka yatha titan yatha panidan dhatu so pechavakati adi ima samikaye patwi dhatu abo dhatu tejo dhatu vayo dhatu di had to reflect like that. No. Ya, jadi saya sudah menjelaskan setelah si tukang jagal ini duduk di persimpangan jalan ini dan juga menaruh bagian-bagian sapi yang telah dijagal itu, tadi kan sudah dibagi-bagi menjadi beberapa bagian ya, misalkan jadi 4 bagian, jadi bagian daging, tulang, kulit dan juga jeroannya, maka di situ si tukang jagal itu sudah tidak memiliki persepsi tentang sapi. Dia hanya melihat itu sebagai bagian-bagian dari sapi saja, sebagai daging, sebagai kulit, sebagai tulang dan sebagai jeroan saja, bukan sebagai sapi. Jadi begitu juga di dalam sutta ini dijelaskan bahwa seorang biku ketika dia memperhatikan tubuhnya ini, dia harus melihat menghilangkan persepsi tentang adanya tubuh ini. Dia harus melihat tubuh ini hanya sebagai 4 elemen, sebagai elemen api, air, tanah, dan angin. 就是讲，如果比库如果我们去修行，去看世界分别观，自己的身体的话，那么也应该像看到这个牛一样，它已经把它就是分开了，已经每个五脏六腑还有很多它的皮啊骨头都分开，那我们也是要看这个事大的时候。也就是想要看的那个器官嘛。So in this paragraph, bhikkhu is a who? Decor person. Decor the Gogatako is a bhikkhu. No? Bhikkhu kehwa. Decor Gogatako and here bhikkhu are upama upameya. No, meditator. Meditator here is a Gogatako like that. Understand? Ya, jadi di sini perumpamaannya itu si biku itu diumpamakan oleh Buddha sebagai
tukang jagal yang terampil gitu ya. Tapi mungkin tukang jagal ini kan membunuh sapi, tapi biku ini membunuh kilesanya sendiri gitu. Jadi ini perumpamaan saja. 这个是个比喻，比如说皮裤他是要灭他的贪嗔痴所有的烦恼，对吧？meditator นะkiller baca 可以说杀自己的烦恼。So he replied like that, no? Patvi dhatu, abo dhatu, java dhatu, in this body. Imameva kaya is this kaya, no? Imameva kaya. At the time, this Imameva kaya and the gawe, the same meaning. No? Here also acoustic case. Gawe also acoustic case. No? Ya, jadi di situ dalam bahasa Palinya, ewa mewa ko bikawe biku ima mewa kayang. Di situ imam mewah kayang ini artinya adalah di tubuh ini pun ya. Jadi di sini perumpamannya tadi kan biku itu seperti gogatako, seperti tukang jagalnya. Nah, sementara di sini imam mewah kayang atau tubuh ini itu perumpamannya seperti sapi yang telah dibelah-belah gitu, sapi yang sebelum dibelah. Ya, jadi di sini bahasa Palinya adalah gawing. Jadi di sini imam mewah kayang diumpamakan seperti gawing atau sapi. 这个解释 Imam Eva Gayam，那么这跟上面的那个是病，它都是病格，只是这样子的身体。So to divide the cow into the portion, they need a knife or something like that. In the same way, we also need our wisdom knife. No, our wisdom knife must be inside this body. No, after that, make the divided into the four portion. Patvi dhatu, avo dhatu, tejo dhatu, vaya dhatu. Therefore, in full element meditation is have to design inside the body, not the outer part. So only just skin not enough. Our wisdom knife have to reach to the inside the body. Now this is very important. Otherwise cannot be divided into four portion. Ya, jadi saya sudah menjelaskan untuk tukang jagal, kalau dia ingin membunuh sapi, dia butuh pisau yang tajam atau golok yang tajam ya. Begitu juga seorang biku, jika dia ingin merenungkan tubuhnya ini sebagai 4 elemen, dia harus memiliki pisau atau golok yang tajam. Tapi di sini golok atau pisaunya adalah golok kebijaksanaan atau pisau kebijaksanaan ya. Jadi harus membelah-belah tubuh ini dengan pisau kebijaksanaannya ini, merenungkan tubuh ini hanya sebagai 4 elemen, sebagai api, air, tanah, dan angin ya. Jadi butuh kebijaksanaan yang tajam. Jadi kalau kebijaksanaan tidak tajam, maka biasanya hanya bisa merenungkan bagian luar dari tubuh ini. Nah, tapi ini tidak cukup untuk berlatih meditasi 4 elemen. Untuk berlatih meditasi 4 elemen, kita harus melihat bagian dalam dari tubuhnya ini dan merenungkan mereka sebagai api, air, tanah, angin. Jadi tidak cukup hanya melihat bagian luarnya saja. 只看外面是不够的，还要看里面。但是比喻在这个比喻，不知道他们有道才能切这个牛，就是我们也是修行人，就像道，这个道就是剪道啊，剪就是智慧的剪，智慧剪，要有很利的，要有好的，才能够把它就是分开。OK。So this person see the beef, the bone, organ only. At that time, he had no possession of the cow. In the same way, after seeing this in this body, Patvi avo tejo vaya only, not see this man or lady or like that, bhikkhu or sale or not possession. Only he know that Patvi avo tejo vaya only. Have to try and take this knowledge. Ya, jadi saya sudah mengatakan untuk di perumpamaan tukang jagal tadi, tukang jagal itu disebut terampil ketika dia bisa membelah-belah sapinya sampai persepsi tentang sapi itu sudah tidak ada. Jadi dia hanya melihat ini sebagai, oh ini daging sapi, ini tulang sapi, ini kulit sapi, ini organ sapi gitu.
Nah, begitu juga seorang bhikkhu yang terampil dalam meditasi 4 elemen, dia harus bisa membelah-belah tubuhnya ini sampai tidak memiliki persepsi tentang makhluk lagi. Jadi sudah tidak memiliki persepsi bahwa oh ini adalah laki-laki, ini perempuan, ini istri saya dan sebagainya, tapi hanya memiliki persepsi sebagai oh ternyata di tubuh ini hanya ada elemen api, air, tanah dan angin. 就是我们看到之后，就把它是当成这就是四大，我们才能够有慧，就不要看到这个身体，是人，就看到这身体这是一个四大，就看到你看到的只是地水火风，四大的这种感觉哈。So you can see that this the whole body, Patri Abhaya Vaya, and then you can see the Kalapa also, Rupa Kalapa. So each Kalapa also has this Patri Abhaya Vaya, no? So after that you can see other Upada Rupa also, no? Upada Rupa also, not only the four element, no? 34 kind of Upada Rupa also you can see later. After that, no? After knowing the 28 kind of Rupa, you can try to know that Nama also, materiality also. After that, you can find that the cause of Nama Rupa. After that, you can make the Vipassana. After that, you can take Megaphala. No? Ya, jadi seorang bhikkhu itu harus berlatih, seorang yogi itu harus berlatih melihat tubuhnya ini hanya sebagai 4 elemen ya, elemen api, air, tanah, angin. Jika seorang bhikkhu atau yogi ini berlatih terus seperti ini, maka nanti dia bisa melihat kalapanya, rupa kalapanya dalam tubuhnya ini ya. Jadi ini adalah partikel-partikel yang sangat kecil ya. Nah, itu disebut kalapa. Nah, di dalam kalapa ini juga terdapat 4 elemen ini, air, api, tanah, angin ini, dan juga disertai dengan 24 materi turunan ya. Jadi totalnya ada 28 rupa, 4 mahabhuta atau 4 yang elemen besar dan 24 unsur turunannya. Nah, ini kita harus mengerti 28 rupa ini, 28 materi ini. Kalau kita sudah bisa mengerti rupa atau materi ini sebagaimana adanya, baru setelah itu kita juga bisa berlatih melihat batin atau nama ya. Jadi setelah kita bisa melihat nama dan rupa, batin dan materi, kita harus melihat sebab dari nama dan rupa tersebut. Ya, ini berlatih paticca samuppada, lalu setelah itu kita bisa berlatih vipassana. Nah, kalau kita berlatih seperti ini, maka nanti kita bisa berlatih sampai mencapai magga dan phala. 就是说我们在这里看到的现在是世界分别观，然后你一直看下去，它就会变成色法，变成的色法以后，你就可以看到色法，然后觉得色法可以显明法。 ဒီတက္ကမထံတော့လူတိုင်းရှုရမယ့်ကမ္မထံပဲနော် Everybody must try this for element meditation to go the vipassana ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကမ္မထံကိုမရှုဘဲနဲ့ဝိပဿနာသွားလို့ကိုမရဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီတက္ကမထံကလူတိုင်းကိုသင်ထားသေးတဲ့ကမ္မထံလည်းဖြစ်နော် So therefore everybody should learn this for element meditation also now therefore Buddha say after knowing the four element iti ejata wa kaya kaya nupassivayati not only is that Veda also Buddha say internal external after that they are causes after trying vipassana like that until the athikayotiwa panasa pichupatita hoti no yawadiwa jnana mataya patisati mataya only nama rupa only has no after that you can contemplate at that time you can attain arata mega anisito cha reality no Ya, jadi saya sudah menekankan meditasi 4 elemen ini sangat penting ya, karena semua orang itu harus melewati meditasi 4 elemen ini kalau mereka ingin berlatih vipassana. Jadi kita harus berlatih meditasi 4 elemen ini sampai kita tadi ya bisa melihat 28 rupa dan juga mengerti batin atau nama. Jadi setelah mengetahui batin dan materi, kita juga harus melihat bukan hanya yang internal, tapi eksternal juga kita harus mengetahui. Jadi ajata dan bahida. Lalu setelah itu, setelah mengetahui batin dan materi internal eksternal, kita harus mengetahui juga sebabnya, yaitu berlatih paticca samuppada. Lalu setelah itu berlatih vipassana.
Lalu nanti sampai tahap di mana di sini bahasa Palinya adalah ati kayotiwa panasasati pacupatita hoti ya. Jadi di sini dia hanya mengetahui di dalam tubuh ini hanya terdapat nama dan rupa saja, hanya terdapat batin dan materi saja. Lalu dia lanjut berlatih terus sampai di sini bahasa Palinya adalah anisitoca wiharati naca kinci loke upadayati. Jadi dia sudah tinggal tanpa bergantung terhadap apapun dan tanpa melekat terhadap apapun. Nah, di sini dikatakan dia sudah mencapai tingkat kesucian arahat. 就是我们要修行的，现在是设法，设法完了以后就明法，设法明法就是观察最重要的，然后升起了这个观知，最后在这里这就是真的阿罗汉果，真的黑道果。So today I also read to be the explain the compound chapter, no? So compound is a two word combined, no? But not like the Sandi, no? Sandi is a not the change the meaning, no? But compound is a change the meaning also, no? This called compound. Pali called samasa, no? So noun stand and noun stand, no? Sometimes three also, not only two, sometimes three also combined together. Sometimes four also, sometimes five also. So at least two combined we call the compound noun like that. Ya, jadi Shadow akan sedikit menjelaskan hari ini tentang tata bahasa Pali ya. Kemarin itu kita sempat belajar tentang sandi. Sandi itu adalah gabungan antara dua kata, tapi dia hanya gabungan bunyinya saja, artinya tidak berubah. Sementara di sini compound, kata gabungan ya. Di sini kata compound ini dia adalah gabungan dari beberapa kata, tapi dia artinya berubah. Jadi berbeda dengan sandi yang kemarin ya. Tadi saya sudah mengatakan compound ini bahasa Palinya adalah samasa. Nah, jadi kadang gabungan untuk kata compound ini dia tidak hanya dua kata, kadang bisa tiga kata ataupun empat kata. Tapi setelah digabung sama seperti biasanya dia artinya akan berubah. 所以都要教我们compound 就是复合词，应该吧？对不对？复合词。三 D 是连接词，对，但是复合词不同的呢，它就是比如说3个、4个词放在一起，然后连意思都会改变，跟那个连接词是不一样的。So this compound also six kind of the compound, no? So sometimes we don't want to write two word like that, Otomo Purisa. At the time I had to write Otomo and Purisa like that. Different now. Sometimes we have to compound at the time become the Uttama Purisa like that. No? At that only one word only. After one word we will make the case like Purisa or Purisan or Purisena or like that. No? Otherwise we have to write two words, no? Uttamena, Purisena like that. No? Okay. Ya, Shadow menjelaskan untuk kata compound ini juga ada 6 jenis ya, tapi belum dijelaskan oleh Shadow. Tapi di sini Shadow menjelaskan kegunaan dari kata compound ini adalah kadang kita tidak ingin menulis terlalu banyak gitu. Contohnya di sini utama dan purisa ya. Jadi kadang mereka ini menjelaskan orang yang sama gitu. Jadi kalau misalkan ditulis sebagai dua kata, kadang kita harus mendeklinasikannya 2 kali dan jadinya jadi sangat panjang. Misalkan kita mau deklinasikan sebagai kasus instrumental, maka dia harus menjadi utamena purisena gitu. Jadi ini kan panjang ya. Jadi kadang untuk menyingkat dia harus digabung kata utama dan purisa ini menjadi utama purisa. Jadi ketika dideklinasikan hanya 1 kali saja yang dideklinasikan yang menjadi utama purisena. Jadi lebih singkat. Uttama Purisa is the great man called Uttama Purisa. No? Great man. Uttama, Indonesia also Uttama. What mean Indonesia Uttama? 2个词 Main one. Here is the great one. This Uttama Purisa, sometimes Buddha also called Uttama Purisa. Sometimes Buddha also called Uttama Purisa. Sometimes Pachika Buddha also called. Sometimes the Buddha Saka also called Uttama Purisa. Ya, jadi di sini utama artinya adalah besar
besar ya. Ya, Purisa ini adalah orang atau laki-laki. Jadi utama Purisa di sini artinya adalah orang yang agung, orang yang besar, orang yang agung lebih tepatnya sih. Jadi di sini utama Purisa ini kadang adalah panggilan dari seorang sama Buddha atau kadang juga seorang Paceka Buddha ataupun Arya Sawaka atau murid yang telah mencapai kesucian. Kadang mereka disebut sebagai makhluk yang agung utama Purisa. 这里讲的乌达玛布雷萨这个两个放在一起的，所以是讲最高的人。So this Uttama Purisa is compound noun or Sandhi? Uttama Purisa compound noun, not Sandhi. Not Sandhi. So Sandhi never change the case. Oh, Never change the case. But compound is that this first one or second one, they can change a lot like that. Here like that, Manasa. The Manasa change to the Mano like that. oh, No. So because the compound rules, this some now they changing their form sometimes like that. So Manasa and Dhatu they combine them because the Mano Dhatu like that. oh. Sometimes the feminine gender also they change their spelling like that. No. So compound now is changing a lot, but Sandhi never change. No? Sandhi is to get the meaning have to split. After split only we can get the meaning. Sandhi. No. So Sandhi is like that. Maybe Sandhi, yeah. No, like Tini Mani, right? This is Sandhi. So, no. What happened? Right. Control that. Comment. What happened? I don't know. There's something. Okay. Something wrong. Okay. So Tini Mani is a Sandhi now, right? So if we want to make the meaning, have to split again. Tini Imani. After that, only we can get the translation. No? Because Tini is a one meaning, Imani is another meaning. No? Imani is this meaning. Tini is a tree. No? So to get the translation, we have to split again. No? So Tini Mani is split at the time, Tini Imani. Like that. No? Tassa Idan, Tassaidan. Tassaidan is a Sandhi. At the time, we had no idea to translate this word. At the time, we split again, Tassa Idan. At the time, I had to Idan in this. Tassa is his or something like that. No, compound meaning also change sometimes. So compound is another meaning. So before is one meaning, after compound another meaning like that. This is called compound. Sandhi is a meaning never change. Compound is a compound change the one meaning. Before two meaning, change to the one meaning like that. This is called compound. Ya, jadi saya tadi menjelaskan ya tentang perbedaan dari compound, kata compound dan kata sandi ya. Jadi kalau untuk kata compound ini sebenarnya hampir sama dengan kata sandi. Dia kadang harus diubah dulu, bentuknya kadang harus berubah. Misalkan tadi contohnya di sini adalah manas ditambah kata dhatu. Dia kadang manasnya ini harus berubah menjadi mano gitu ya. Jadi mano dhatu. Jadi ini adalah compound. Tapi biasanya untuk yang compound ini perubahan katanya tidak terlalu signifikan gitu ya. Jadi artinya pun bisa dilihat sebenarnya langsung dari kata mano dhatu gitu. Tapi kadang perbedaannya adalah kata compound ini setelah digabung kadang artinya bisa berbeda dengan kata-kata penyusunnya gitu. Jadi ini adalah karakteristik dari kata compound. Sementara untuk kata sandi ini biasanya kata sandi ini bentuknya tuh agak unik, agak berbeda gitu. Jadi kadang kita harus membelah dulu menjadi kata akarnya dulu, baru kita bisa mengerti artinya apa. Contohnya di sini katanya adalah tinimani. Tinimani kita mungkin nggak ngerti ini kata apa. Jadi kita harus cari dulu akar katanya. Oh ternyata dia arti akar katanya adalah tini dan imani. Tini artinya adalah tiga, imani
artinya adalah ini. Jadi tiga ini artinya gitu ya. Jadi biasanya sandi ini tanpa kita belah menjadi akar katanya, kita akan kesulitan untuk mengetahui artinya gitu ya. Jadi contohnya lagi misalkan tas sedang, dia akar katanya adalah tasa dan idang. Tapi setelah kita belah, ini arti dari akar katanya itu tidak berubah. Jadi ini perbedaan dari sandi dan compound ya. Kalau sandi setelah digabungkan itu dia arti katanya tidak berubah, sementara compound itu setelah digabungkan kadang arti katanya berubah. How must change the meaning, Saidu? Yeah, compound is change to the meaning. Yeah, change to the one meaning. Before two meaning, after that, after compound they change one meaning. This called compound. No, what also change one meaning also change to one like that. 合词就是说它是两个在一起，然后意思有变了。比如说马诺，对马诺跟打杜放在一起，这个是马诺打杜Yeah, Mano is 合 a 词， Mano is a mind. Dhatu is element. No. Mano Dhatu another meaning. Mano Dhatu is the Sampadichana. Tu and Pejadara Vijana called Mano Dhatu. 马诺在这里 Like 信见，对，见，改了意思也改了，是复合词。然后刚才也讲了什么定义、隐瞒力，那么这个呢是连接词吧，三谛，这里没有，还是要把它分开。那么这三个，那么是这样子，所以就是三谛连接词是没有分开的，就是分开了是没有改变它的意思，但是复合词就会改变它的意思。 Ya, jadi saya sudah menjelaskan kalau untuk kata compound ini dia artinya biasanya selalu berubah ya. Contohnya di sini kata manas dan dhatu. Manas ini artinya pikiran, dhatu ini elemen. Nah, lalu digabungkan menjadi kata compound manodhatu. Ya, manodhatu kalau kita terjemahkan langsung artinya adalah elemen pikiran. Tapi sebenarnya di sini manodhatu memiliki arti yang merujuk kepada sampati chana dan pancadwara wajana. Jadi maksudnya tapi kan kalau kita hanya melihat manas dan dhatu, kita tidak bisa mendapatkan arti ini gitu. Tapi ketika sudah menjadi manodhatu, artinya dia merujuk kepada hal yang berbeda, yaitu yang tadi sampati chana dan pancadwara wajana. So this the six kind of compounds, adjectival compound number one, after that, numeral compound, no, tigu. Number three, dependent determinative compound, tapurisa. No, number four is a adverbial compound. No, another is a number five, tonta. No, comparative aggregative compound like that. So in the Parita chanting, sometimes many words we are compound like Chanda Hati Asa Miga Gona Kukura Ahiwachi Kamini Sapa Dipi Echatrecha Sukara Mesa Yaka Yaka Sadihi. Many animals we compound together. So last one only we had a case he from this animal like that. So many things we are made compound like that. No? Like that don't die. Two or more member like that. Hati, asa, elephant, cow, a horse, many things we compound like that, one word only. In the Plata chanting. Ya, jadi di sini jenis dari kata compound ini ada 6 ya. Itu kamada, bisa dilihat sendiri di buku ya. Ini penjelasannya bahasa Inggris soalnya agak teknis, saya takut salah menjelaskan. Tapi di sini contoh yang mungkin yang saya tadi baru saya jelaskan adalah untuk yang bagian E yang nomor 5 ya, yaitu bahasa Palinya adalah duanda. Ini adalah gabungan kata ya dari beberapa kata 2 ataupun lebih yang menjadi satu grup ya, dan dideklinasikan
sebagai satu deklinasi yang sama. Jadi contohnya di dalam parita di yang pengundang para dewa itu ya, yang Ye Santa Santa Cita dan seterusnya itu di bagian belakangnya kan ada Aca Taraca Sukara Mahingsa Yaka Raka Sadihi. Ya. Itu sebenarnya satu Asamiga Gona Kukura Ahiwichi ya pokoknya itu banyak kan ada dari babi hutan, rusa, gajah, kuda dan sebagainya. Jadi itu menjadi satu kata gabungan dan dideklinasikan hanya di bagian akhirnya saja ada kata hi. Hi ini artinya adalah dari. Jadi di parita tersebut artinya adalah semoga terlindung atau terbebas dari hewan-hewan yang disebutkan tersebut. Nah, ini adalah contoh dari kata compound yang grup yang E ya, yaitu duanda. 的护卫经的念诵里嗯面也讲了很多那些动物啊，全部一个一个有念，就是复合词。So all these animals together and become a compound noun. one word only. Many long word like that. So Namakala also like that. Many long word. Namakala Pali. No. It's very long. Sometimes very long. Sometimes very compound like. No. So after understanding compound, this is not so difficult. No. 大语境里面也是很多，全部都是。But here, my teacher writing the formula like that. No? So for you, maybe difficult to understand this. No? But just you can find there's this kind of the compound only. No? So later I will explain like that. No? Because no example here. Ya, jadi saya mengatakan di dalam parita itu banyak kita bisa melihat kata gabungan compound ini ya, gitu. Seperti di Mahanama Pali juga banyak kata Sedao. Nah, tapi di sini di dalam buku penjelasan yang tata bahasa Pali ini, gurunya Sedao ini hanya menjelaskan formulanya saja, formula dari artinya gitu ya, tapi tidak memberikan contohnya. Jadi Sedao mengatakan mungkin nanti Sedao akan memberikan contohnya satu persatu agar lebih jelas ya. 他讲最主要的那个复合词有6种，那么这个6种呢，就是这里都有写嘛，用英文，但是没有例子，所以才都说下一次他会给我们例子。Next time he will give us some example. Yeah. So sometimes the commentary also explain the definition of compound like that, like Jakku Vinyana. Jakku Vinyana is the Jakku and Vinyana, they two are combined. Jakku is a Jakku Pasara. Vinyana is consciousness. No? At the time, what is the relationship? The Jakku Pasara and consciousness. At the time, commentary explain Jakku Nisita and Vinyana. The consciousness arising depend on the Jakku Pasara. This is called Jakku Vinyana like that. So at that time, I had to pour the sound Pali word. Jakku Nisita Vinyana like that. At that time, the Nisita word are cannot find inside the compound word. Ya, jadi saya mengatakan kata compound ini sangat penting ya, khususnya kalau kita ingin mengerti bahasa Pali ya, karena di dalam kitab komentar itu kadang menjelaskan apa arti dari kata gabungan ini, kata compound ini. Contohnya kata caku winyanang ya. Kalau kita hanya melihat sekilas caku winyanang ya, kita hanya mengerti itu adalah gabungan dari kata caku dan winyana ya. Caku atau caku ini adalah mata, winyanang ini kesadaran mata. Tapi misalkan kita tidak mengerti, kita ingin melihat di kitab komentar, dia ada penjelasannya bahwa caku ini adalah caku pasada atau landasan mata ya. Winyana ya kesadaran. Nah, tapi di situ juga dijelaskan dalam kitab komentar caku nisitang winyanang. Artinya adalah kesadaran itu bergantung kepada landasan mata gitu. Jadi jadi kadang di kitab komentar itu ada selipan kata Pali yang baru gitu, nisitang gitu ya. Jadi kan kalau misalkan kita hanya melihat caku winyanang, itu tidak ada kata nisitang di situ. Tapi ketika dijelaskan bahwa ternyata hubungan dari caku dan winyanang ini adalah caku nisitang winyanang. Kesadaran ini bergantung atau berlandaskan pada mata. Jadi ini adalah contoh dari kata compound yang bisa kita temukan dalam teks Pali maupun kitab komentarnya. 举个例子，比如说
在这讲是扎布尼斯的维亚纳，这是什么意思呢？就是维亚纳是眼识，所以眼是有升起是要依靠的这个眼镜色，就是扎布巴萨的。Right, Sailu. So the rising of the Vijnana is depend on the Taku Pasada. The consciousness which rising depend on the Chakuvasada, they call Chakuvinyana. Well, native people understand like Chakuvinyana, they automatically understand. For native people, right? But some people, why the Chakuvinyana? Not understand. But this compound, every language has shortcut, we call shortcut. Ya, jadi saya sudah mengatakan kadang sebenarnya kalau orang yang emang dari lahir berbahasa Pali, mungkin dia tanpa perlu dijelaskan yang tadi seperti caku nisitang winyanang, dia sudah mengetahui bahwa oh caku winyana ini artinya adalah kesadaran yang bergantung pada mata gitu. Tapi untuk bagi orang yang bukan bahasa lahirnya adalah bahasa Pali, maka ya kita harus belajar dari kitab komentar gitu ya. Oh, ternyata caku dan winyana ini hubungannya adalah nisitang atau sebagai landasan dari kesadaran itu adalah mata gitu ya. Jadi saya mengatakan di setiap bahasa juga pasti ada kata gabungan kata compound ini gitu. Jadi di setiap bahasa pasti ada. So for example, the Raja Buddha, this also compound what? Raja is a king, Buddha is the sun. What is the connection? Sun and Buddha. At the time, like B of A, like that. B is a sun, A is a king, like sun or king called Raja Buddha. And the definition is the Renyo Buddha, Raja Buddha, like that. If we write the two words, have to write Renyo Buddha. Renyo is a genetic case. Buddha is a nominative case. Renyo Buddha is everybody understand. But Raja Buddha is a certainly not understand. But to conversation, the Raja Buddha more easy. Raja Buddha is the prince. No, because the 1 minute only. Renyo Buddha is the 2 minutes. The son or the king. The son or king is the prince, like that. At that time, we always say Raja Buddha only, not say Renyo Buddha. And meaning also change. Meaning change to the prince. This is called the compound like that. So this is all formula like that. For A, from A, of A. Our teacher write the formula only, not example. Contohnya di sini ya untuk kata kompon yang jenis ketiga yang tapurisa ini ya, saya sudah menjelaskan untuk yang hubungan genetif ya. Contohnya adalah Raja Puta, bahasa Palinya Raja Puta. Ini satu kata ya. Jadi Raja Puta ini terdiri dari gabungan dua kata yaitu raja dan puta. Raja ini adalah raja, puta ini artinya adalah anak ya. Jadi kalau misalkan kita tidak mengerti mungkin apa maksudnya Raja Puta, raja anak gitu atau apa, kita tidak terlalu mengerti gitu ya. Jadi sebenarnya Raja Puta ini artinya adalah anak raja ya, anak raja atau pangeran. Nah, tapi ketika digabung ini lebih simpel karena kita deklinasinya hanya sekali saja. Jadi raja misalkan mau jadi nominatif menjadi Raja Puto gitu. Jadi hanya sekali. Sementara kalau misalkan kita pisah jadi dua kata, Raja Puta atau pangeran ini kan artinya adalah anak dari raja gitu ya. Jadi di sini raja ini harus ditulis dalam kasus deklinasi genetif menjadi kata ranyo. Ranyo dan lalu nominatifnya atau subjeknya adalah anak ya. Jadi puto. Jadi ranyo puto. Ranyo puto ini artinya adalah anak dari raja. Nah, tapi kan kalau misalkan disingkat lebih gampang. Ketika digabung dia menjadi Raja Puto, Raja Puta atau Raja Puto ya. Jadi lebih singkat. Yang misalkan tadinya adalah putranya raja, ini menjadi pangeran. Jadi lebih simpel. 比如说昨天讲的那个Raja Buddha，Ramyo Buddha and Raja Buddha. Wait, so Raja Buddha is also compound noun. Yeah, Raja Buddha is a compound noun. But Ranyo? if we don't want to write compound noun, have to write two words. Renyo Buddha. Renyo is a genetic case. No? But we don't want to write the two words. At the time, Raja Buddha more easy.
Renyo Poto is not Sandi. Renyo or one word, Poto also one word. Can write like that. Renyo Poto can write. Instead of Raja Poto can write. Raja Poto. This is a compound word. Raja Poto is a compound word. Raja and Poto two were compound. No. Right? Avijamana Pinyati. Poto also Avija. Raja also Avija. Both are Avija. So Nema Bhikkhu from Nema. Like that. So many compound words. Daily usage we use many compound words. Every language they use compound word. I don't know Chinese. But our Nema a lot compound word. English also has. Indonesia also has maybe a lot compound word. Pali also a lot compound. They use a compound. Ya contohnya mungkin ini ya Bhikkhu Myanmar gitu, Bhikkhu Myanmar. Kita biasa ngomongnya cepat kan Bhikkhu Myanmar. Tapi sebenarnya kalau kita pecah secara lebih jelas, ini artinya kan Bhikkhu dari Myanmar gitu ya. Tapi karena kita ingin jadi lebih cepat, kita gabung menjadi Bhikkhu Myanmar gitu. Ya, ini contoh kalau bahasa Indonesia mungkin seperti itu gitu ya, compound ini. Okay, tomorrow continue. Idame punya asawakaya wahotu. Idame punya nibbana sabacayo hotu. Mama punya vagan sabasatana bhajemi. Te sabe mis punya va labandu sa. Sadhu sadhu.